Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Cantika Setiawi Junarko dengan NIM 24131011015 dari kelas 2 MMIQ. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil analisis data saya dengan judul Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. Pada sheet pertama, yakni data asli yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik, di mana linknya sudah saya cantumkan di bawah data masing-masing. Di sini saya menggunakan 3 aspek, yakni tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi, kemudian menurut daerah tempat tinggal, dan yang terakhir menurut jenis kelamin. Dan di sini saya menggunakan tingkat pengangguran terbuka selama 3 tahun berturut-turut, yakni tahun 2022, 2023, dan juga 2024. Nah, dari data yang saya miliki ini, pada sheet 2, saya membuat daftar pertanyaan yang meliputi pertanyaan statistik dan juga pertanyaan kebijakan. Pertanyaan statistik yang pertama, yaitu bagaimana hubungan antara tingkat pengangguran di perkotaan dan pedesaan pada tahun 2022. Selanjutnya, provinsi manakah yang memiliki nilai rata-rata pengangguran tertinggi dan terendah. Selanjutnya, siapa yang memiliki tingkat pengangguran lebih tinggi pada tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya, apakah ada aspek dengan tingkat pengangguran terbuka yang terus meningkat ataupun terus menurun di setiap tahunnya. Kemudian, provinsi mana saja yang memiliki tingkat pengangguran di atas rata-rata dan di bawah rata-rata pada 3 tahun berturut-turut. Dan yang terakhir, provinsi mana yang berada pada standar deviasi maksimum dan minimum. Kemudian pertanyaan kebijakannya adalah bagaimana tren tingkat pengangguran di Indonesia selama 3 tahun terakhir, dan kebijakan apa yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. Kemudian di sheet 3, yakni pengolahan data, di sini saya sudah menggabungkan tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi, menurut daerah tempat tinggal, dan juga berdasarkan jenis kelamin. Saya sudah menggabungkan dari tahun 2022, 2023, dan 2024. Kemudian dari data tersebut, saya mencari mean, median, dan modusnya. Di sini saya mencari mean atau rata-ratanya menggunakan rumus Average, di mana saya mencari mean ini untuk mengetahui nilai rata-rata tingkat pengangguran terbuka. Kemudian saya mencari median menggunakan rumus median untuk mengetahui nilai tengahnya. Kemudian saya mencari modus menggunakan rumus mode untuk mengetahui nilai yang paling sering muncul. Kemudian di sini saya juga mencari kuartil, persentil, dan desil untuk mengelompokkan data menjadi bagian-bagian, di mana untuk kuartil saya menggunakan rumus kuartil. Untuk kuartil 1 saya menggunakan titik koma 1, kemudian kuartil 2 titik koma 2, dan seterusnya. Untuk persentil saya menggunakan rumus persentil 10/100 untuk P10, 20/100 untuk P20, dan seterusnya. Kemudian untuk desil saya menggunakan rumus persentil 4/10 untuk D4, 5/10 untuk D5, dan seterusnya. Kemudian di sini saya juga mencari max, min, range, di mana saya mencari max untuk mengetahui nilai tertingginya menggunakan rumus max, mencari min untuk mengetahui nilai terendah menggunakan rumus min. Kemudian saya juga mencari range untuk mengetahui seberapa lebar perbedaan tingkat pengangguran terbuka di setiap provinsinya dengan rumus mengurangkan nilai max-nya dengan nilai min-nya. Kemudian saya juga mencari deviasi rata-rata menggunakan rumus AVDEF, varians menggunakan rumus VAR, dan standar deviasi menggunakan rumus STDEF. Kemudian di sini saya juga mencari teorema Chebyshev dengan cara memasukkan rata-ratanya, kemudian dikurangi ke standar deviasinya, untuk mengestimasi berapa persen data berada dalam jarak tertentu dari rata-rata. Kemudian setelah saya mengolah data ini, saya bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Yang pertama, jawaban statistika yang pertama, jadi berdasarkan data tingkat pengangguran terbuka, berdasarkan daerah tempat tinggal, dapat dilihat bahwa selisih tingkat pengangguran pada wilayah perkotaan jauh lebih tinggi daripada tingkat pengangguran pada wilayah pedesaan, di mana tingkat pengangguran terbuka pada wilayah perkotaan adalah 7,74% dan tingkat pengangguran terbuka pada wilayah pedesaan adalah 3,43%. Di sheet selanjutnya saya membuat daftar diagram untuk mempermudah. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa pada wilayah perkotaan memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi daripada
wilayah pedesaan. Kemudian jawaban statistik yang kedua, provinsi dengan nilai rata-rata tertinggi adalah Provinsi Banten dengan angka rata-rata mencapai 7,635% dan data provinsi dengan nilai rata-rata terendah adalah Papua Pegunungan mencapai 1,25%. Di sini kita bisa melihat daftar diagramnya agar lebih mudah. Di sini bisa dilihat dengan jelas bahwa yang paling tinggi itu adalah Banten dan yang paling rendah itu adalah Papua Pegunungan. Kemudian jawaban pertanyaan statistik yang selanjutnya, pada tahun 2023 tingkat pengangguran untuk laki-laki adalah 5,42%, tingkat pengangguran untuk perempuan adalah 5,15%. Jadi pada tahun 2023 ini laki-laki memiliki tingkat pengangguran lebih tinggi daripada perempuan. Bisa dilihat dari diagramnya bahwa laki-laki memiliki tingkat pengangguran terbuka lebih tinggi daripada perempuan. Kemudian jawaban statistik selanjutnya, berdasarkan data yang dimiliki, ada pengangguran terbuka yang terus menurun di setiap tahunnya, yakni tingkat pengangguran terbuka berdasarkan wilayah, yaitu wilayah perkotaan dengan persentase pada tahun 2022 sebesar 7,74%, pada tahun 2023 sebesar 6,4%, dan pada tahun 2023 sebesar 5,79%, dan tidak ada tingkat pengangguran yang terus meningkat pada setiap tahunnya. Bisa kita lihat diagramnya, bahwa trennya ini terus menurun di setiap tahunnya. Kemudian jawaban pertanyaan statistik selanjutnya, setelah menganalisis data yang ada, provinsi yang berada di atas rata-rata adalah Provinsi Papua Barat Daya, Maluku, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Sedangkan provinsi yang berada di bawah rata-rata adalah Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Dan jawaban statistik yang terakhir, dari data yang ada diketahui bahwa provinsi yang berada pada standar deviasi maksimum adalah Provinsi Papua, sedangkan provinsi yang berada pada standar deviasi minimum yaitu Provinsi Jambi. Jadi dari standar deviasi yang sudah kita cari tadi, kita cari lagi nilai maks dan minimumnya untuk mengetahui standar deviasi maksimumnya. Kemudian dari situ kita bisa mengetahui provinsi mana yang berada pada standar deviasi maksimum dan minimum. Kemudian untuk jawaban kebijakan, di sini saya menggunakan data tambahan, yakni data pencari kerja terdaftar, lowongan kerja terdaftar, dan penempatan pemenuhan tenaga kerja menurut provinsi dan jenis kelamin. Linknya sudah saya cantumkan di bawah data ini. Kenapa saya menggunakan data tambahan? Karena dari pertanyaan tadi ditanyakan kebijakan apa yang dapat diterapkan. Nah, untuk mengetahui kebijakan apa yang dapat diterapkan, kita harus mengetahui faktor apa yang membuat provinsi tersebut memiliki tingkat pengangguran yang masih tinggi. Nah, dari analisis data pada rata-rata nasional tingkat pengangguran terbuka menunjukkan bahwa tren tingkat pengangguran terbuka di Indonesia selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Jadi, di sini kita bisa lihat untuk rata-rata tingkat pengangguran terbuka nasionalnya di sini setiap tahunnya menurun, dan ini artinya bersifat positif karena artinya pengangguran yang ada di Indonesia semakin lama semakin sedikit. Akan tetapi beberapa provinsi seperti contohnya Jawa Barat masih memiliki angka pengangguran yang tinggi. Nah, dari data tambahan memperlihatkan bahwa Provinsi Jawa Barat jumlah pencari kerjanya itu jauh lebih besar dibandingkan lowongannya, menandakan bahwa kurangnya lowongan pekerjaan. Jadi bisa kita lihat di sini Jawa Barat memiliki pencari kerja terdaftarnya itu kurang lebih 542.000, sedangkan untuk lowongan kerjanya itu hanya sekitar 35.000. Nah, dari sini terlihat sekali bahwa kekurangan lowongan kerja. Jadi, kebijakan sosial yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan cara mendorong investasi untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja sehingga bisa mengurangi tingkat pengangguran terbuka pada Provinsi Jawa Barat ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.